Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Neng Nok Channel. Hari ini Neng Nok Channel memberitakan yang tentang kasusnya Tom Lembong yang korupsi gula impor ya. Ini tanggapan istrinya tentang pra-peradilannya yang ditolak. Yuk cekidot. Sendiri, tetapi itu selalu dilarang, tidak diizinkan. Jadi susah untuk hakim untuk membuat keputusan yang benar karena dia tidak dapat keseluruhan picture-nya ya. Dan juga dari undang-undang banyak sekali yang kita rasa itu pertimbangannya mungkin belum menyeluruh gitu ya. Jadi sangat sayangkan sekali kalau penegakan hukum di negeri ini saya merasa belum terlaksana. Yang keadilannya belum terlaksana. Langkah selanjutnya setelah ini seperti apa? Ya kita akan diskusikan sama Pak Tom sendiri, dan kami percaya itu tidak ada yang apapun yang dia lakukan itu tidak masalah. Kebenarannya kami percaya akan keluar. Ya mungkin tidak di peradilan ini, tapi di pokok masalah kami percaya bahwa akan kebenaran dan keadilan yang benar. Ibu ada berpikir pihak-pihak siapa sih Bu yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ini Bu? Pernah imagine soalnya Pak Tom itu maksudnya ya selalu baik, jadi saya nggak tahu siapa yang mau berbuat seperti itu, jadi saya nggak Kita ke sebelah aja kayaknya. Makasih banyak Bu. kami makanya selalu meminta agar pemohon bisa hadir untuk menjelaskan sendiri, tetapi itu selalu Dilarang. Tidak diizinkan. tidak diizinkan, jadi susah untuk hakim untuk membuat keputusan yang benar karena dia tidak dapat keseluruhan picture-nya ya. Dan juga dari undang-undang banyak sekali yang kita rasa itu pertimbangannya mungkin belum menyeluruh gitu ya. Jadi sangat sayangkan sekali kalau penegakan hukum di negeri ini saya merasa belum terlaksana. Bu, langkah Yang keadilannya belum terlaksana. langkah selanjutnya setelah ini seperti apa? Ya kita akan diskusikan sama Pak Tom sendiri, dan kami percaya itu tidak ada yang apapun yang dia lakukan itu tidak masalah. Kebenarannya kami percaya akan keluar. Ya mungkin tidak di peradilan ini, tapi di pokok masalah kami percaya bahwa akan kebenaran dan keadilan yang benar. Ibu ada berpikir pihak-pihak siapa sih Bu yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ini Bu? Pernah imagine soalnya Pak Tom itu maksudnya ya selalu baik, jadi saya nggak tahu siapa yang Kelihatan bahwa beliau sangat kecewa dengan keputusan ini. Yuk kini tanggapan pengacaranya Pak Tom Lembong. Yuk cekidot. Rasa kecewa tentu ada. Tapi yang jelas kami sudah melakukan perlawanan tersebut secara konstitusional dan dibenarkan menurut hukum acara, yaitu melalui mekanisme pra-peradilan. Nah, dalam pra-peradilan ini pertimbangan-pertimbangan yang sangat kami sayangkan dari majelis hakim adalah diantaranya yang pertama mengenai dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah ini tidak boleh sebatas bukti yang memenuhi sebatas kebutuhan formil belaka. Dia harus bisa menjadi bukti yang menerangkan terjadinya suatu tindak pidana itu sendiri. Nah, yang dituduh oleh jaksa atau yang disangkakan oleh jaksa itu adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Artinya apa? Ada perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan menimbulkan kerugian negara, ya kan? Dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang, juga yang menimbulkan kerugian negara. Nah, bagaimana unsur delik ini dapat dibuktikan? Dalam kesempatan persidangan pemeriksaan ahli dalam pra-peradilan kemarin, itu sudah ditegaskan oleh semua ahli yang hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Namun kecuali ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan, karena kita tolak gitu, karena ada dugaan tindak pidana plagiat. Nah, ahli ini sudah menjelaskan bahwasanya
keterangan atau bukti tersebut harus membuat terang suatu tindak pidana. Dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, salah satu bukti keterangan adanya kerugian negara adalah adanya audit BPK. Tidak bisa orang ditetapkan sebagai tersangka hanya memenuhi dua alat bukti yang sifatnya formil saja atau tidak menerangkan terjadi satu tindak pidana. Dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tersebut, kerugian negara ini harus ada yang hitung. Setelah dihitung harus ada yang declare. Siapapun katakanlah boleh menghitung, silakan. Tapi yang mendeklar yang berwenang cuma BPK. Nah, logika ini agak pertimbangannya berbeda dalam putusan majelis hakim ketika dikatakan bahwasanya tidak ada syaratnya itu adalah audit BPK untuk membuktikan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ini sangat kita sayangkan. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka memang diperlukan dua alat bukti yang cukup dan sah serta relevan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, relevan itu seperti apa dah? Itu ya harus terkait dengan tindak pidana tersebut. Nah, kalau buktinya adalah surat menyurat terkait impor, lah itu membuktikan adanya proses impor. Kalau bukti suratnya tersebut adalah gelar perkara, lah itu kan proses internal. Itu yang sangat kami sayangkan. Ahli sudah menjelaskan dalam persidangan bahwasanya gelar perkara itu adalah mekanisme internal untuk melakukan check and balance, tapi di internal tidak bisa membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Nah, tindak pidana yang dituduhkan atau yang disangkakan oleh kejaksaan adalah rentan waktu 2015 sampai 2023. Sedangkan gelar perkara dilakukan di 2023. Dan gelar perkara ini digunakan untuk membuktikan telah terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 3. Ini yang sangat kita sayangkan. Auditnya masih diproses, tapi hasil gelar perkaranya itu dijadikan bukti gitu. Nah, ini kita sangat keberatan atas pertimbangan. Ini pendapatnya partnernya yang 20 tahun menemani beliau. Beliau yang ditemani oleh Temlewong yaitu Pak Anies Baswedan. Yuk komen ininya pendapat beliau apa? Cekidot. Misalkan keputusan pra peradilan kemarin, karena kita semua menyaksikan dalam proses itu ada begitu banyak hal yang tidak dipenuhi di dalam proses penetapan Pak Tom Lembong. Publik bisa menilai di situ. Lalu kesaksian ahli yang mengejutkan sekali, ada duplikat kesaksian dan banyak sekali hal-hal yang di dalam proses kemarin publik bisa lihat yang tidak sesuai dengan prosedur. Jadi saya sampaikan kepada Tom kemarin bahwa perjuangan kita masih panjang. Kami yakin akan bisa meraih keadilan dan stay strong. Insyaallah kewarasan publik akan ikut mengawal. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Semoga kasus korupsi bukan hanya Tom Lembong aja yang secepatnya diproses, yang lainnya juga diproses, apalagi yang masih berkeliaran di luar. Menurut kalian komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan share-nya. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.